Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Roh Kebenaran. Kita akan baca terlebih dahulu apa yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus dikatakan sebagai roh kebenaran dan akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Itu artinya peran Roh Kudus dalam hidup kita itu sangat besar. Dikatakan, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, maksudnya yang didengar dari Bapa, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Maksudnya segala sesuatu yang menyangkut kekekalan, saudara. Dengan demikian, walaupun Allah sudah menyediakan Injil, bukan berarti kita bisa dengan mudah memahaminya. Tanpa adanya pimpinan daripada Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa mengerti Injil itu dengan benar. Kalau kita tidak mengerti Injil atau mengerti tapi salah, maka tentu kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Itu artinya kita tidak mungkin bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Nah, agar Roh Kudus bisa berperan dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, kita harus memiliki persekutuan yang harmoni dengan Dia. Di sini harus dipahami dan dimengerti betul bahwa meskipun Roh Kudus itu sudah mendiami atau tinggal di dalam tubuh kita, 1 Korintus 3 ayat 16, bukan berarti otomatis kita sudah memiliki persekutuan dengan Dia. Persekutuan itu harus kita bangun, yaitu melalui jam-jam doa kita, melalui kesucian hidup. Nah, banyak orang Kristen yang tidak menyadari akan hal ini. Mereka tidak memiliki jam-jam doa secara khusus. Kalaupun berdoa, itu pun asal-asalan dan hanya dipenuhi dengan permintaan serta ucapan syukur belaka. Padahal yang namanya persekutuan itu menyangkut hubungan dua pihak. Bagaimana kedua pihak bisa saling mengerti dan memahami pikiran serta perasaan masing-masing, bisa saling menikmati dan saling membahagiakan. Jadi harus ada dengar-dengaran, bukan cuma meminta Roh Kudus mendengarkan kita, tetapi kita juga harus mau mendengarkan dan menghargai keberadaannya. Begitu, saudara. Hidup keseharian kita juga harus mencerminkan hubungan atau persekutuan itu. Maka kita harus mau berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Sebab Roh Kudus itu kudus. Kalau hidup kita tidak kudus, itu artinya kita sesungguhnya sedang berada di luar persekutuan dengan Dia. Jika demikian,
Tidak mungkin Roh Kudus bisa memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Tidak mungkin Dia mencerai pikiran kita dengan hikmat untuk mengerti firman-Nya. Jadi dalam hal ini harus dimengerti bahwa kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan Roh Kudus Allah. Bukan sebaliknya, Roh Kudus yang menyesuaikan dengan hidup kita. Bukan begitu, saudara. Kitalah yang harus berjuang untuk hidup kudus. Ketika itu kita lakukan, maka roh kita bisa berjalan seirama dengan Roh Kudus. Itulah yang dinamakan hidup yang dipimpin oleh Roh. Jadi, adalah pemahaman yang salah atau tidak tepat kalau kita berpikir bahwa setelah jadi orang Kristen dan dimeteraikan oleh Roh Kudus, lalu otomatis Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidup kita sampai kita benar-benar beroleh hidup yang kekal. Bukan, saudara. Bukan begitu. Nah, sayangnya banyak orang Kristen berpikir begitu. Akibatnya bisa kita lihat, hidup kebanyakan orang Kristen tidak berbeda dengan anak-anak dunia. Bahkan tidak sedikit yang baik saja tidak. Ya, tidak heran karena mereka sesungguhnya tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Inilah orang-orang Kristen yang bodoh, yang tidak pernah akan mengerti akan kehendak Allah dan pasti binasa. Sebab itu, melalui kebenaran ini, mari kita sadar kalau kita mengakui Roh Kudus sebagai roh kebenaran, kita harus bersedia menyesuaikan diri kita. Kita harus mau berjuang, mau berupaya untuk ambil bagian dalam kekudusan Allah, supaya Roh Kudus bisa menuntun hidup kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Tuhan memberkati.